Penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang diantaranya bangkai sendok yang telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing dan Minang. Putar lagu Cik Udang. Ande, kini kau latar wak ya mana bang? Di tengah suasana nan hange menggelegar atau paneh badangkang. Iya badangkang. Padang gitu ya. Alhamdulillah lah. Ya wak sih agak nge enak. Oh iya dek. Gara-gara kita buka petang jadi tersiram hujan dia beberapa hari lalu, tidak lupa menutupnya, dia meledak lah dia. Aduh udah wak di Ciko. Allah, kita perkenalkanlah ke pemirsa kita dulu. Di tengah-tengah kita Allah ada salah satu sosok yang cukup inovatif, kreatif, inspiratif. Yang berhubungan positif itu. Iya, apa kooperatif lah. Kooperatif itu orang kena BAP. Nah, ada Kakanda Tarmizi Mawardi. Selamat siang untuk udah Tarmizi. Selamat siang, sanak sadonyo. Mainan di rumah, dan di studio, dan dalam perjalanan, dan lagi tugas. Selamat siang. Salam kenal, Ambo Tarmizi Mawardi, asli orang Minang, orang awak. Iya. Kalau kampung asli udah Tarmizi? Kampung asli dan nama dari ke Pariaman. Amak Pariaman. Ya, amakku waktu Riyadi merantau ke Padang Panjang. Padang Jadi Panjang. kami ko lahir sadonya Padang Panjang. Lahir Padang Panjang. Di dua kampung, Pariaman dan Padang Panjang. Yang kelahiran Padang Panjang. Padang Panjang. Ya. Ayah? Ayah kelahiran Bukit Tinggi. Bukit Batabuah, Bukit Tinggi. Tahu Bukit Batabuah enggak. Kabupaten Agam. Agam ya. Berarti enggak cocok manggil udah Tarmizi, cocoknya Ajo Tarmizi gitu. Karena ibu beliau orang Pariaman gitu. Pariaman, iya. Walaupun lahir di Padang Panjang gitu kan. Lahir di Padang Panjang. Betul. Berarti asli ya? Asli. Ibu Pariaman, bapak Bukit Tinggi gitu kan. Berarti ketika udah Tarmizi lahir, berarti Bukit Tinggi masuk Kabupaten Agam masih ya? Masih Kabupaten Agam. Berarti akte kelahiran masih Agam gitu. Agam. Enggak, Tanah Datar. Padang Panjang masuk Tanah Datar. Oh, Padang Panjang. Maaf ya. Bukit Tinggi. Awal lagi di Padang Panjang. Tahun 67 lah. 67. Ande 67. Lah kepala 5 ampilan dan kepala 6 lain. 3 tahun lah. Tapi tidak mengurangi semangat bentuknya dah ya. Semangat selalu. Kalau dari cari stylenya gini kau, ambo yakin tadi kau mencari udah Tarmizi kau pertama kali kau mau sampai 1 sampai 2. Betul bang, betul. Soalnya jiwa-jiwa muda nak bang. Nampak kayak 3 tahun dan 60. Ya, angko tu boleh tua. Iya. Perasaan muda. Semangat muda gitu ya. Semangat. Jadi yang muda-muda harus semangat muda, lebih muda dari yang tua gitu. Iya. Jangan terbalik umur muda tapi semangat tua gitu ya. Banyak kini mah bang, kayak orang sedang TV ko ayo ada bahan, mbak awet, sakit-sakit badan gitu. Iya. Yang boleh banyak-banyak rebahan. Harus ada aktivitas. Olahraga ya. Itu menyebut aktivitas tadi. Kabarnya udah Tarmizi atau Ajo Tarmizi. Awak udah salah itu ya. Karena beliau lahir di Padang Panjang, ya kan. Udah Tarmizi kabarnya salah seorang penggiat olahraga pickleball apa? Ya, pickleball. Yeah. Kalau boleh di jalan sekitar apa itu pickleball kok bantu. Pickleball kok sebuah olahraga yang pernah kita bermain. Gabungan dari 3 cabang olahraga, bulu tangkis, tenis meja, tenis.
Kita di Indonesia lah bermain Iko. Jadi di orang Amerika, jadi olahraga ko datangnya dari orang Amerika yang menciptakan. Jadi itu cadiaknya orang Amerika tu 3 cabang olahraga awak. Gabungannya di sini. Namanya pickleball. Jadi itulah gabungannya, makanya pickleball. Namanya tu sebenarnya dulu tak ada pickleball dah. Namanya ko dulu tapo sama mainnya main senjaleh dulu. Karenanya sedang bermain tu. Ya. Orang-orang ko punya anjing. Jadi anjing ko setiap orang bermain di lapangan tu bola dog keluar bahasa Amerika dog. Dog ko the dog name is pig. Nama gitu. Anjing adalah nama dognya ko pig gitu ya. Okey. Bola ko dikajarnya, yang biaknya daging kurang main. Jadi berfikir orang ko apa lah namanya gitu. Nama pickleball lainnya gabung nama anjing je bola. Okey. Nama hewan peliharaannya digabung gitu ya. Dog yang tadi gitu ya. Namanya si pig. Pickleball. Berarti ketika bola kau dionceng kau kajalah deh hewan peliharaan. Ya. Gigi Ya. Jadi mainnya tu dulu tu orang ko boleh ko nyodo lapang tangkis tahun 65 lah do di Indonesia kan lah lama je main. Iya betul. Tahun 65 lah mainnya. Hanya pakai di belakang rumah tu ada net lah do net bulu tangkis. Raket tak do. Hanya buat sudah triplek. Dibuat triplek bentuk dan pakai kini. Pakai triplek semua lain. Jadi bola plastik. Pakai bola plastik tu malah layangnya. Iya. Jadi kalau bola melayang tu akan ada lubang. Pakai ke lubang bola tu angin bisa masuk. Jadi pakai bola tu masih tak seru mainnya dah. Net dia terlalu tinggi. Diturunkan netnya. Baru main pakai net memantun bolanya. Memantun kau sawak kau. Melantun ya. Membalik dia kata. Ya membalik lantun benar. Balik lantun bola tu. Tiap mainnya balik lantun kan. Tu bola kau keluar lapangan, anjing lah dulu mengajar dan anjing tadi. Ada ke yang tadi. Biar bola tu anjing. Jadi yang kau main bola, so main balik. Jadi lapangnya kau pickleball kau ukuran bulu tangkis mana, garis 2 bulu tangkis tu persis. Itu lapangannya. Alat pemukulnya namanya padel. Padel ko bentuk pendayung sampan. Jadi padel ko bahasa Inggerisnya pendayung sampan. Padel. Pendayung sampan tu padel bahasa Inggeris itu. Pendayung sampan tu padel. Padel namanya. Pendayung tu padel. Berarti sepanjang itu loh itu Pak. Enggak. Bedo telangkang kepada orang dah main itu. Nah. Bentuk rampai demo. Iya. Adik-adiknya aja panjang. 50 cm. Kurang 50 cm. Tangkai pemaci pendeknya. Berarti kamu kasih jenis tadi dek tinggi dia rendah. Padel ko dia panjang. Dikarik. Ndaknya sudah ada tripleknya. Iko Pak. Iko nya nama alatnya. Itu padelnya. Bentuk kunci motor patang tak bang? Itu udah termizi jo Pak Wakil Wali Kota. Wali Kota Preman ko. Iko. Aku mau memperkenalkan di SD di Padang. Ke guru-guru olahraga. Tahun 2021 ko pertama bawa. Itu lapangan yang mau bangun di Pasir Putih ya. Ya kan? Dua lapangan. Ko SD yang peminat. Berarti sebagai bukti keseriusan udah termizi dalam kegiatan olahraga pickleball. Berarti dibuat lapangan. Membuat lapangan dua supaya di Pasir Putih. Pasir Putih. Kadang-kadang berarti Pasir Putih ya Pak? Ya, Pasir Putih kan dua lapangan dibuat tu. Itu sehingganya dibuat lapangan, ada atlet. Hasilnya alhamdulillah kita juara nasional, kejurnas, juara umum berapa kali. Insya Allah luar biasa. Jadi kerajo terus dia jaleh gitu. Berarti itu salah satu bukti nyata gitu. Tidak hanya cerita gitu. Memperkenalkan olahraga gabungan tadi itu Dari 3 olahraga tadi. Dan untuk menunjang sarana prasarana tengah-tengah masyarakat, dibangunlah lapangannya supaya masyarakat itu bisa latihan main. Bermain dan bisa sehat olahraga. Itu free di lapangan tu dah. Perai ya. Asalnya mau datang bermain bisa. Salah nak cakap-cakap tu sinan apa? Cakap tu. Olahraga aku untuk kesihatan. Nama cakap tu mesti bertaruhnya tu. Tapi kalau olahraga gini jarang cakap. Ini sesudah olahraga cok negara mau pasangan. Kadang-kadang itu beda. Penonton bercakap. Ayo, main apa bagi deh kan?
Iya. Itu kelebihan awak ko, olahraga awak ko, penonton yang cakap. Iya, betul Pak. Ya kan? Sebab penontonnya semuanya juga nama gebu-gebu loh, semangatnya iya, Pak. kan? Jadi kalau kalah hati benar terasa kan. Iya betul. Orang main di lapangan sasa angok Iya, Ini di luar sasa angok. Iya. Amal lu jangan tuang kadang guys. Iya. Nah, ada 3 gabungan main raket, Main tenis meja, bulu tangkis, dan tenis lapangan. Oh, tenis lapangan, Iya. tenis meja sama bulu tangkis. Ya, Nah, jadi itu bagi 3 udah ya. Ya. Dari tenis meja apanya yang diambil? dari tenis meja alat pemukul ini tadi padel itu kalau tenis meja kan namanya bat mah. Oh iya, Tenis meja kan pakai karet. Iya. Nah, itu lebih kadang sekitik. Namanya kalau di pickleball padel, di tenis meja bat. Tenis meja itu yang diambil. Kalau dari tenis diambil netnya, net tenis lapangan itu 101 tingginya. Kalau pickleball 90 lah, terus ketek. Bolanya bentuk bola tenis tapi bol-bol lubang. Iko bolanya Pak? Itu bolanya. Oh, sekadang Buah manggih. Sekadang bola tenis sama lupa. sekadang bola tenis tapi kok dari plastik kenapa? Dari plastik yang kare. Kare, plastik yang kare. Itu namanya bolanya. Bola tetap bol namanya. Net tetap net. Nah, berapa tahun udah Tarmizi memperkenalkan olahraga Akoka Sumatera Barat? Di Sumatera Barat di bawah Januari 2021 masih dalam suasana 2 tahun. corona. Berarti 2 tahun apa? Itulah Kamaset ke Sumatera Barat. Sumatera Barat hampir 1 dolar datang seluruh kabupaten kota. Insyaallah, ya. Cuma pergerakannya agak lambat sedikit. Di Padang? Di Padang lah bentuk jamur tumbuhnya. Ya, lima ada main. Di mana? Ya, main di Padang ko. Penggemar tu sakingnya cinta olahraga pickleball tu. Ya. Seo lapangan di HBT, Iya. HTT sama Telkom. Seo situ bermain pickleball situ. Di Padang lah, alhamdulillah lah luar biasa. Bahkan ada 1 lapangan di BPSDM Sumbar di Indaruang, Padang Basi, dibangun 2 lapangan. Berarti lampe gini. Lampe yang itu. Kalau untuk bermain di masih bisa bermain. Asal ada lapang bulu tangkis, semen, harus semen, bisa bermain. Kalau tanah tidak bisa ada. Oh, enggak. Berarti bolanya kalau Harus pakai mantul, tanah. melantun. Kecil orang Sinan. Mantul. Kau tertarik lah mau tanah itu oleh itu lawih. Boleh ya. Onde. Pokoknya kali tanah awak dibuat nak baru jangan tanah orang. Barusan Riko. Tanah mintuo masalah Pak itu ha. Alah mintu jadi kok calon mintu atau apa? Mintuo itu mana mintuo Bang Bang. Itu mau tanah mana gitu. Kalau panjang mana itu. Lagi dikiali kalau tanah awak. Itulah. Nah, tapi itu nanya, kita akan mengapresiasi bukti dari kerja jelas, kerja nyata, hanya wacana, tidak hanya bicara. Gitu. Iya. Jadi, kalau orang ini bagi kita tadi, kalau orang ini kan banyak ngecek-ngecek. Iya. Kau rancangnya buat ikut-ikut. Aku ada ikut, aku kalau namu ikut-ikut, kalau dah termisi tidak ada. Dibawanya dari Amerika Serikat kemarin, olahraga itu diperkenalkan ke masyarakat dan itu disediakan lapangannya. Kalau dikenakan di kata itu, bola itu, kau padelnya, itu tidak juga bisa orang main, kan? Iya, nak tahu orang cara. Ini masyarakat bisa bermain dan kini keterangan udah terjadi lah seperti jamurnya tumbuh berkembang dan mendapat hati di tengah-tengah pecinta olahraga di Kota Padang. Iya. Bahkan lah Berarti juara. Tarmizi pernah ke Amerika? Deh. 3 di Amerika. Di Amerika. Sajak bilo tuh Pak. Tinggal di Amerika sejak tahun 1995. Onde, anu lain juga. Pak. Iya, belum merantau betul. 1995. Ya, sampai kini. Sampai kini. Tidak sebut orang krisis moneter. Enggak, itu sedang di situ betul. Tahun 98 ya. Masih di Amerika. Tapi tahu kejadiannya dari mencari di TV. Nah, dari 95 sampai kini masih di Amerika. Berarti diperkirakan sekitar 28 29 tahun kini ya. Tapi lah pasti bahasa Jepang. Amerika Bang, tolong. Bahasa Inggris. Bahasa Minang lebih pasif daripada bahasa Inggris. Itu ada persatuan orang awak di Amerika itu tadi. Ada namanya Minang Maimbau. Minang Maimbau. Orang Minang saya di situ. Kawan-kawan dari Bukit Tinggi, Solo, segala macam ada di situ. Pokoknya orang Minang. Gabung di situ. Minang Maimbau namanya, nama organisasi itu. Berarti itu kalau bahasa Bok itu bahasa Minang saudara. Iyalah bahasa Minang. Kalau enggak bahasa Minangnya enggak boleh gabung dah gitu. Oh iya. Nah, makanya udah terbiji sampai kini masih pasif. masih pasif. Kan 95 28. Iya, 28 tahun. Masih bisa bahasa Minang. Masih.
Bahasa Minang kau bahasa amak awak mah. Kalau bilang saya hilang bahasa amak awak dah awak. Nah. Iya. Februari ke Jepang sok-sok bahasa Jepang. Iya. Betul. Mungkin lupa. Iya. Nah kan itu kelebihan orang awak. Udah Tarmizi 28 tahun di Amerika tapi masih fasih berbahasa Minang. Iyo. Orang awak tinggal di Padang. Pakai bahasa Indonesia. Bentuk orang Amerika loh kayak gitu. Iya macam-macam. Warna-warna kan rambutnya. Iya. Atau kadang-kadang di baliho berarti kita pemain for. Nah kan nampak. Mohon doa dan dukungannya for. Nah kan itu ya. Gitu. Iya. Tapi udah Tarmizi ke tadi 2 poin ya yang awak tangkap dari udah Tarmizi kan. Satu, bentuk kecintaan beliau kepada dunia olahraga. Beliau buktikan dengan menjadi pemateri, pelatih terhadap olahraga pikbol itu dan penyedia sarana prasarana. Iya betul. Sesudah itu bukti kecintaan beliau kepada kampung halaman beliau. 29 tahun beliau di luar negara. Iya. Tapi beliau masih Pasti. tidak lupa nyojo budaya Minangkabau. Iya kan? Iya. Seperti lagu Nurjani masalah itu. Lagu Nurjani itu bacaan ikan di dalam lawit. Baranya ke asin, dagingnya manis juga gitu ya. Iya. Nah, itu 2 poin. Kabarnya udah Tarmizi karena udah 28 tahun di Amerika. Gitu. Iya. Di Amerika. Kacik siapa? Halo. Halo, assalamualaikum. Agak lunan suara pipinya sekete. Uni udah kereta api gitu ya. Masih kita tunggu. Bagi di sana kita nak menelpon dan kamu tahu udah Tarmizi. Iya, silahkan. Terus sekarang kulit itu baru kita buka dari betul. sampai ke isinya tuh. Itu kita buka isinya betul. Iya, jadi. Siapakah udah Tarmizi Mawardi ini kan seperti Iya. 28 tahun, 29 tahun di Amerika Serikat. Nah, beliau masih mencintai kebudayaan daerah beliau sendiri, kampung halaman beliau sendiri, dibuktikan dengan tidak terbata-bata bahasa awak, logatnya masih awak gitu mah. Kadang awak kok 2 kali rayu merantau ke Jawa lu bahasa Indonesia lu bilang, "Dari mana lu?" Iya betul. Luar biasa udah Tarmizi. Nah, kabarnya setelah 29 tahun merantau ke Amerika Serikat, udah Tarmizi merilis satu lagu atau single dengan judul Batahun di Rantau Urang. Iya, alhamdulillah. Ya. Nah, dan kabar lo Bang, itu dibuat langsung liriknya de Abang udah Tarmizi. Tarmizi langsung itu ya. Ini luar biasa. Berarti udah yang menyanyikan langsung tentang kisah Batahun di Rantau. Mungkin sana penasaran mana cari lagunya Baapulo Gonyek Sijinjangnya lagu Batahun. Mudah-mudahan laguku nanti bisa menceritakan tentang perjuangan anak nagari dan merantau ke Rantau Urang. Betul. Dan kita berdoa laguku nanti viral belum? Amin. Kita kali lagu nanti itu dulu. Udah Mawardi Batahun di Rantau Urang. Tetap di Kucing dan Minang. Putar lagu C udah.
mengadu nasib ke sana mencari untung. Ikan sare yo kare denai jalani pantang menyaran yo sana indah menyala. Siang yo malam yo sana yo bakarajo sado karajo yo sana denai adoi yo anu mande yo mande banguai langkah. Alhamdulillah ya sana inilah menuju. Jika pun sayu menjadi tukang mangsa korang denela tugas membawa membangun nagari surah babagi ilmu ya sana babagi ilmu untung baguno baguno ya sana sadonyo untung baguno baguno ya sana sadonyo. Luar biasa. Bana nak bang ah. Sangat memberikan semangat ya kan. Iya. Suai bana ah. Luar biasa. Suai bana sama perasaan orang yang sedang dirantau nak bang ah. Ya. Tidak hanya sebagai seorang olahragawan, pengusaha, itu udah terbiji rupanya ya artis juga gitu. Ih, musisi juga gitu. Video tadi diambil di Sumatera Barat atau di Amerika Serikat? Syutingnya tuh Sumatera Barat. Sebagian ada video klip dari Amerika. Pas waktu kerajo tadi. Pas lagi kerajo tadi. Nyetir tadi, bawa auto tadi itu di Amerika. Ada musim salju, ada sedang musim gugur. Kan itu perbedaannya aja. Itu perbedaannya. Kan nampak musim panas, musim banjir sih. Nampak salju itu kiri kanan. Ya salju nah. Itu musim dingin tuh. Nah, lama di Amerika Serikat gitu. Kan ada orang nih, bahasa Amerika, bahasa Inggris. Itu kan dua negara yang berbeda. Iya. Apakah bahasanya berbeda atau sama? Kalau berbedanya di mana bedanya? Bahasa Inggris itu nama bahasanya. Kalau Amerika itu kan orangnya gitu. Oh gitu. Berarti bahasanya sama ya? Iya. Bahasa Indonesia, orang Indonesia, ya nak. Iya. Dia American itu orangnya tuh. Ya kan. Bahasanya English. Inggris. What is your language? English, ya kan? Nah bang, Tapi kalau berkomunikasi di Amerika di luar awak sama awak di situ, berarti menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya. Tuh kalau kerajo tuh bahasa Inggris, teman tuh bahasa awak dan dah, ya kan?
Aja Mas sudah lo tes apa kok jadi singgih Nah, suka bang. Abang terpikir kita nanti abang ke Amerika Serikat minta kopi setengah aja. Ayo bahasa ya. Kopseng ya. Oh, kopseng What? Iya. Kopseng. Jadi membeli setengah tu ada situ. Oh, dah. Dia awak dah 2,5 kilo, beli lansik 1/2 kilo. Ini mainnya 11 kilo so sudah. Kopi sekali. Mereka. Dia sekali penuh aku nak niuk cepatlah gitu nak. Pokoknya jatah sekali sekian. Ayo. Kurang ke piti setengah saja nak mau dah. Ini standar lah tu. Nah. Tapi awak banyak je lah pertimbangan. Iya. Jika minum kopi setengah, mereka tambah lagi yang estek. Nah, bisa aja macam ni. Iya. Anu je jadi. Berarti kedisiplinan orang Amerika kok cukup tinggi. Kalau disiplin memang luar biasa. Beda lah Jawa. Beda. Karena orang tu lah dulu merdeka dari awak. Iya. Abad 18 balihnya merdeka. Jadi apunya tu lah memang keberadabannya anu itu lah luar biasa. Beda Jawa, masih jauh. Lalu bisa awak membanding alai. Iya. Mengajar tu masih susah. Susah awak. Tapi walaupun Amerika Serikat itu sebuah negara besar dan ya. punya sangat salut dan hormat kepada Indonesia. Iya. Batu je kan. Sebab kalau nak ke Indonesia, tak ada kami dah je. Ya. Bangsa Amerika tu, orang Amerika tu menghormati seluruh suku bangsa. Hitam, putih, coklatnya menghormati. Makanya Amerika tu kan negara pendatang. Ya kan? Yang pertama menemukan Amerika tu kan orang Columbus. Jadi Amerika tu dulunya aslinya penduduknya Indian. Indian tu lah mulai dadu. Indian. Itu pakaian adatnya tu. Itu aslinya. Jadi di Amerika tu orang tu menerima segala macam suku. Seluruh suku yang ada di dunia ada di Amerika. Diterima. Itulah membuatkan Amerika Serikat. Nama United States. Gabungan berada negara-negara tu bagian tu digabung tu. Bahkan negara seluruh dunia datang ke Amerika untuk pergi merantau untuk merubah hidup. Jadi merantau ke Amerika tu untuk berubah hidup. Iya. Sama je lagu tadi. Gitu. Alhamdulillah kalau ada perubahan hidup nak. Alhamdulillah. Ya kan? Iya. Di Padang dulu tahun 87 lah maja di Padang, kerja di Padang. Merantau ke Amerika, ya kan? Kalau mau di Padang bisa aja hidup, alhamdulillah. Nah, tapi bedalah gitu pasti. Aslinya kalau udah terbiji menetap di Padang, aslinya jadi guru. Kalau aslinya mungkin kalau nan kawan-kawan nambo sama gadang mungkin yang kawan nambo mungkin ada kepala kadis lah, kepala dinas. Kalau tidak kepala sekolah. Aduh, Jona menetap jadi guru olahraga. Kalau nambo tidak tahu mana kamarahnya gitu. Tidak kalau bertahan. Sabalunya. Sabalunya mau guru. Guru olahraga di SD ada di Perang Timur tu apa Karaka Parker. Sinan mau mengajar, sinan keluar SK PNS semua. Berarti berhenti dari PNS. Berhenti tidak perlu lo bertinggal saja dulunya. Cuti tidak lo diminta sudah cuti ku tidak keluar kerana alasannya nak tapek cuti manga. Iya. Ya kan? Kerana nasib kau nak masuk harus berangkit. Berangkit. Jadi ditinggalkanlah PNS tadi. Ditinggalkan PNS. Naik sampai merantau untuk merantau. Alhamdulillah lah. Berarti kedisiplinan orang Amerika sudah terjadi lebih kurang 28 tahun itu. Itu namanya lebih itu akan melekat diri sosok Tarmizi Mawardi. Dan itu diimplementasikan kini kemarin. Ya, jadi Abo memang ala 28 tahun di sini jadi cara pikir, tingkah laku udah banyak mirip cara orang Sinan. Tapi kok yang positif ya. Positif. Kayak tepat waktu, on time ke orang Sinan. On time. Itu harus itu yang harus sama. Itu keseriusan, fokus. Enak. Itu yang penting yang harus awak dalam kehidupan ko. Berarti kalau tipe di situ kalau masuk ke radio tu jam 7 jam 7 masuk. Masuk yang kerja jam 7 pulang kalau pulang lembek pulang ke Cebos indah lah tiba jam pulang awak pulang alai tak bisa awak masa-masa nak buah awak lembek pulang segala macam kecuali awak suruhnya lembur hitungnya lain gajinya bertambah gajinya baru lembur tak bisa suruh awak saja orang tu ada aturan menghargai semua orang menghargai semua pekerjaan di majok kerja dihargai di situ.
bela buruh, nelayan. Bahkan di Amerika tu orang yang paling kaya petani. Di Amerika tu petani yang paling kaya, yang punya lahan berhektar-hektar. Jadi Amerika tu bukan orang yang punya pengusaha nak, yang paling kaya tu petani. Ya. Itu yang di Amerika. Kalau awak kan lebih cenderung kepada apa sih kaya katakanlah pembisnis, perusahaan. Pembisnis ya. Ya, bisnis ya. Atau lebih tepatnya katakanlah seorang pejabat negara. Iya, ya, pejabat. Berarti kalau di situ lebih Ke terbalik, petani. berarti sama di era Saisuk mungkin barangkali. Dahulu kan orang yang sukses itu di Indonesia katakanlah petani yang punya sawah-sawah itu di zaman Ya, sekarang. dulu ya memang kayo gitu Di petani. Amerika masih mereka. Di Amerika dipertahankan tuh lahan pertanian tu dipertahankan, nak dibuat rumah dah. Kalau di situ macam lihat lahan untuk bermain anak-anak sini dibuat rumah. Ya kan, tambah sampik. Rakyat tambah banyak tapi bermain, beraktivitas anak-anak tak ada. Itu makanya kini kau macam anak kau main napis lah, main chip segala macam. Itu yang tinggal Itu yang tinggalnya. Kau cakap lah. Tak ada piti lah, cari piti pembalik chip. Mah mengecek nak. Ya kan, itu nak bercari kini. Karena tampiknya beraktivitas tu tak ada. Kalau di Amerika tu ada tampik anak-anak kau beraktivitas. Pulau sekolah ada tu. Dekat sekolah tu ada lapangan khusus, mereka bermain di situ, main bola, main basket, ada di situ. Beko selesai di sini nyala latihan pulang tak ada lagi. Maka main menonton TV tak ada dah. Ya kan? Itu aktivitasnya. Jadi makanya Amerika tu dalam segi memang ekonominya lah rancak. Nah, orangnya pintar-pintar pula, ya kan? Jadi makanya majunya. Sekolahnya jaleh arahnya kamar. Di Amerika tu anak-anakku sekolahnya kalau kuliah tahunya anak dekat di kerajonnya untuk selama-lamanya duit. Tak cuba-cuba masuk kuliah dah. Cuba ikut setahun, cuba ikut semester. Tak di sini tu anak tu dia hanya kebebasan untuk memilih sekolah. Nanti kalau dia tamat itu nak kena kerajon sampai nyoraik nanti, sampai dia pensiun. Jadi fokus. Berarti harus bisa hanya menentukan dirinya. Harus menentukan dirinya seorang. Jadi tak bisa orang gaib kau. Orang gaib anak jadi kau je lah. Apaknya misal kerja di situ, anaknya situ pula. Because sama anak sekolah lah masuklah anak sinan. Ya kan? Kalau di sinan tak ada tu dah. Anak jinduk ke jarang, anak jaya ke jarang sama tapi kerja. Ya, jarang. Kerana nak namuh dia gitu. Dia punya kemampuan masing-masing yang berbeza. Itu beda kalau awak tak. Ayah awak kerja di situ, masuklah situ. Tidak tu cucunya masuklah. Tapi kita bertanya dulu ke ayah lah, dia sampai kerja sampai ayah. Itu sampai ayahnya, ya kan? Di sini nak makanya tak kerja semua ayah aja. Iya. Cerita anak tadi kau Pak, berarti kalau anak Pak, berarti kelahiran orang Amerika, saudara apa? Anak-anakku lahirnya di Amerika, karena pabriknya di sini anak. Berarti bahasanya? Bahasanya anakku waktu ketik, kami bahasa Minang saja. Karena amaknya orang awak, orang Solok. Jadi kami waktu anak-anakku ketik, bahasa Minang kami di rumah. Mengerti bahasa Minang. Setelah 5 tahun, anak-anakku masuk sekolah, masuk sekolah TK, jadi gurunya lah dan bingung lah. Apa kecil anak angko je, menelpon guru je pulang. Akhirnya anakku bahasa Inggeris lah. Alahnya semuanya dia kakak lah bahasa Inggeris. Jadi kami kadang-kadang lah susah lah bahasa Inggeris lah di rumah. Tapi tetap je nak Minang ko, ambo selalu bagi instruksi, perintah kan anakku selalu bahasa Minang. Ambil tu aja. Ambil apa iya segala. Ya, ambil tu ah. Anak menang bujak laki-laki tu. Ambil beng lah. Beritu semua je untuk orang awak. Dia beng, ambil tang tu aja. Kalau nak tahunya tu baru berjalan bahasa Inggeris. Tapi rata-rata mengertinya. Karena tu bahasa hari-harian di rumah. Iya, soalnya di ketek pun malah ditanamkan bahasa Minang. Berarti lahir di negara yang penuh disiplin, kedisiplinan itu melekat ke dirinya. Iya. Ketika pulang ke Padang, itu aneh kayaknya harus. Aneh, banyak ganji aja cari di Padang. Ni tak pernah hanya cari, hanya cari ganji ya. Nang ganji benarnya orang membuat saruk dari luar pintu tu, buka kaca luar saruk. Wah di penetang agak, nyunjuk galaknya kawak kan. Adeh, malah kuan. Nah, berarti udah termisi kok. Memikirkan sesuatu energi positif, segala sesuatu yang baik selama beliau di Amerika Serikat, dan beliau ingin wujudkan di kampung halaman beliau. Untuk mewujudkan itu tuh beliau berpikir cara. Kalau awak hanya rakyat biasa, kok nak kena dengan orang kecil. Iya betul. Apalagi orang kalau mau di Amerika kadang-kadang orang ikut sial. Iya. Jadi ada beberapa langkah yang akan beliau tempuh nanti supaya
segala sesuatu yang baik dan positif di negeri orang itu Ya. bisa pula terlaksana untuk mendukung kemajuan di negara awak. Betul. Tapi jangan kamu malu dulu sana, tetap di Kunci dan Pinang. Putar lagu C udah. RSUD MZen Paidan mencatat setidaknya terdapat 1,6 miliar rupiah tunggakan yang berasal dari pasien bermasalah. KPU Kota Padang mencatat lebih dari 50% DPT Kota Padang merupakan pemilih muda. Partisipasi pemilih muda tersebut diharapkan meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024, yaitu 80%. Sebelumnya, untuk mengurangi hempasan ombak, masyarakat secara swadaya memasang karung berisi pasir untuk mengurangi pengikisan. Namun hal itu tidak pernah bertahan lama. Petani kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat mengeluhkan anjloknya harga TBS sawit. Pasalnya hasil yang didapat tidak lagi bisa diimbangi biaya perawatan. Meski demikian, sejumlah pengendara roda 2 masih nekat melalui jembatan yang terlihat sudah keropos ini. Selain berkerat, kondisi lantai jembatan juga sudah terlihat banyak yang berlubang. Di tengah tingginya intensitas hujan, genangan air meluap ke rumah sebagian warga di daerah tersebut. Salah satunya rumah dan warung milik Warni yang berada di depan Mapolres Agam ini. Putar lagu C udah. Jadi sebelum awak mencari tahu, tadi rupanya barang TV dah bagi tahu. Iya. Siap tadi iklan langsung lah. Iya. Baru tahu apa? Berarti beliau kau punya keinginan dan cita-cita yang mulia. Iya. Untuk memajukan, untuk menyetarakan pembangunan dan mengembangkan seluruh sektor kepemudaan gitu ya. Bidang olahraga, seni, budaya, infrastruktur. Nah, setelah beliau mencari ilmu dan mencari bekal di negeri orang kan, iya. Ini beliau balik ke kampung halaman, ya kan, untuk membangun kampung halaman, ya kan, pakai cek-cek peta Minang sejauh-jauh tabangnya bangau, iya. Ulanglah ke kubangan balik. Iya Ya betul. kan? Artinya karatau madang dahulu berputih bunga balun marantau lah bujang dahulu sebab di kampung Katiko itu baru pengguna gitu kan. Akhirnya lah balik kampung untuk membangun kampung halaman. Maju sebagai salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Buruh. Apa yang mendasari udah Tarmizi ketika itu? Motivasi yang masuk. Yang mendasari sebenarnya keinginan untuk membangun kampung itu yang jalan. Panggilan hati. Panggilan hati nurani. Lah lama dirantau. Apa yang bisa disumbangkan untuk ranah Minang ko? Kalau dalam olahraga lah jalan tu adunya. Kalau kena ambo dasarmu memang olahraga dulu, ambo seorang atlet gulat nasional je dulunya. Tahu din tu. Ambo atlet nasional dulu gulat. Bulia sikit cari je. Kan gulat tu besok kadang-kadang kadang dorong. Ikon kelas nyamuknya. Babayo giginya tajam. Jadi pandang nyamuk. Ayo. Sekete ambo pegulat. Untuk nasional level adalah juara nasional itu kembangkan pikebol jadi ya kan mulai kini saya dibangun generasi untuk olahraga insyaallah kini untuk membangun adik-adik yang karajo ndak ada punya karajo ya ndak itu ingin lo seperti di Amerika ingin lo lah bawa adik-adik ko sejahtera lo lah hidupnya tamat kuliahnya ada karajo, apa namanya, ada peti masuk lah untuk kehidupan. Tak menganggur. Jadi itulah ingin menciptakan sesuatu untuk ranah Minang. Kan itu makanya ambo tani hati
Dengan kalau ngomong kampung, bahasa Sorak tu tak bisa nak. Iya. Bahasa Sorak tu di Ketik Sleman tu, di Kantua tu. Jangan ada orang. Dia lepak kau lagi lo gua je nak. Ini kalau untuk awak duduk di dalam tu, harus ada mencari dukungan tu, ada orang memilih awak. Iya. Awak tujuan awak menyampaikan aspirasi orang-orang yang kau tadi. Apa yang jadi keluhan? Apa keluhannya? Sebentar tu keluhannya tu lah mau disampaikan kambo kini. Lah banyak keluhan tu dambo ini. Bakal mau catat itu keluhan-keluhannya. Itu dengan ada keluhan tu lah. Terpanggil hati kau untuk bergabung di Partai Buruh. Karena ambo di Amerika tu memang buruh mo. Mulai 95 datang di Amerika tu karado di ladang sayur, memotong sayur. Habis tu kerja bangunan, mangke-angke macam-macam lah. Tapi cerita-cerita di segmen satu ni kan petani di Amerika tu tidak sama dengan petani betul. Betul. Di Amerika tak sama. Tak sama. Makanya kalau nak sama tu ambo ingin paling ndak nak menyamuan, paling ndak mirip-mirip lah. Nah. Beti gitu orang beda tipis. Iya, beda tipis. Beti ku bila ada sudah. Jadi itulah dengan ada niat itu caranya tu bergabung di partai. Iya. Ya kan, apalah partai ketek-ketek saja dulu. Iya. Nah, walaupun partai buruh ku partai ketek, ya kan? Kalau maju nanti kan alhamdulillah, ya kan? Iya. Yang penting niat awak. Niat nawai ku niat partai ku sama je kereta je oto konyo. Pergi ke Jakarta awak oto macam-macam sampai juga. Iya, sampai juga. Ambo bela partai buruh ko, kalaupun ketek partai kadang-kadang tu dulu kan ketek juga. Iya, awalnya. InsyaAllah partai buruh ko kalau perjuangnya jale untuk mensejahterakan rakyat, makanya mau berjuang maju di partai buruh untuk caleg DPRD provinsi Dapil 1 Kota Padang. Jadi serencana nama macik KTP Padang pilih ambo. Ambo dak dijanji ambo datang dak, mambo iko ambo itu ambo ko magi aku pilih ambo dak ambo. Cari sia Tarmizi Mawardiko, kalau kurang jaleh sia informasi Tarmizi Mawardiko. Google saja, ketik Tarmizi Mawardi keluar aktivitas semua sadar itu. Nah, itu ambo ndak janji-janji muluk-muluk ndak. Cuma kerajo. Bentuk nambah kerajo di Pikebol ambo ndak. Mau kerajo dulu, buat Pikebol mengembangkan akhirnya orang tahu bah Pikebol tu. Sama je kok. Kalau ambo duduk insya-Allah, nah, sana memilih tu. Tu tanggungjawab boleh tu. Kalau lagi amanah, awak harus peci amanah kau. Anak janjian, target awak, ada permintaan masyarakat kau. InsyaAllah dijalankan. Karena jalannya ada. Kalau awak anggota dewan, kalau awak anggota dewan, panik je awak nak kena dengar, kayak itu. Nah, tapi ambo tidak meragukan udah Tarmizi Mawardi. Itu kan baru kenal kan? Iya. Bukan promosi gitu ya. Iya. Dari informasi beliau tadi 28 tahun beliau di Amerika Serikat. Betul. Di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang penuh kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi. Kalau beliau tidak disiplin pula, tidak berdedikasi tinggi pula, artinya beliau tidak bisa menyelesaikan diri di tengah-tengah masyarakat Amerika Serikat. Iya. Ambo rasa tahun kedua beliau lari deportasi kemari. Dah tak kau sebenarnya mungkin abang. Kalau 28 tahun bisa berjalan, berarti beliau kau juga bisa membuktikan diri beliau tu mampu untuk bersaing dengan orang Amerika Serikat. Mampu. Kan ya kan? Ya. 28 tahun lama kan? Ya. Logika ketek salah gitu ya. Kalau bekerja di sebuah perusahaan, kalau tidak bisa mengikuti aturan yang telah dibuat oleh perusahaan, betul. Balik sebulan, 2 bulan gitu kan? Hilang. Tapi kalau bertahan sampai puluhan tahun, berarti kan itu punya dedikasi tinggi. Iya, betul. Lalu hal itu bisa menjadi referensi di masyarakat Kota Padang kayak. Itu beliau buktikan. Wah, bukan menyebutnya. Bukan beliau yang menyebut, ambo yang menyebut, ya kan? Beliau membuktikan terhadap kegiatan olahraga karena beliau itu membawa kalau lapangan bola lah gitu ya. Iya lah, orang main bola sekarang. Beliau membawa sesuatu yang baru. Inovasi baru. Diperkenalkan ke tengah-tengah masyarakat dan beliau buat sarana prasarananya sendiri. Ya. Itu bukti kerja beliau dan bukti keinginan beliau untuk mewujudkan sesuatu yang beliau impikan untuk kepentingan masyarakat banyak. Iya. Iya kan? Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi referensi dari masyarakat Kota Padang. Ya gitu man. Anak orang di Bukit Tinggi. Nengkabalai ke Singkarak. Diulang ya. Anak orang di Bukit Tinggi. Iya. Nengkabalai ke Andale. Iya. Kalau adoh nanalah terbukti. Manga dipilih tidak jaleh. Iya. Ikulah terbukti gua. Iya. Amang ada wak menerawang-nerawang lah. Kebanyakan kini ya
Dana begini tidak menyalahkan. Tapi masyarakat kan bisa ambil contoh karena sudah ambil itu karena menang kan seperti itu. Iya betul. Dan apa yang beliau lihat di Amerika Serikat itu tuh ingin mewujudkan di situ. Tabati di beliau seketek tadi itu adik-adik awak generasi muda nan tamat sekolah, nan tamat kuliah. Iya. Beko lah kada PPT tamat kuliah tu mencari karajo saya wallahu alam. Iya betul, masyaallah. Nah, mungkin selama udah Tarmizi berkunjung ke tengah-tengah masyarakat, kira apa dan banyak yang disampaikan dari masyarakat? Keluhan. Ya, kalau keluhan memang banyak. Nah, kalau ambo di Padang ko kadang-kadang ambo naik ojek bagai. Kalau naik ojek mudah. Kalau untuk transportasi itu do. Naik ojek mo. Karena tujuan mau naik ojek tu ambo ingin komunikasi jadi aku asa bananya gitu, kendalanya gitu. Di ojek ko kendalanya. Aplikasi ko PT ko nak jalan, karajo nak jalan, dapat PT nak sabar hari habis 20 sampai balik jam di luar PT nak bawa pulang. Bahkan beli minyak untuk besok pagi nak do. Tu kendalanya. Karena seorang sertifikasi ko nyo tarimo sadonyo aplikasi ko. Saya dengan karajo mau ojek tarimo sadonyo. Sementara karajo ko nak banyak do harus bagi. Tu jadi penghasilan orang tu berkurang. Jadi harus ada aturan yang punya aplikasi ko. Dibatasi sopir-sopir kau gitu. Ojek-ojek kau dibatasi. Nalah lama berkajo kita pertahankan. Orang baru kita stop dulu. Tak diterima aja dah. Aplikasi kau taknya asal PT-nya masuk. Hanya terima sadonya. Dan awak nak fikir aja dah. Itu celai. Ambo naik juga Maxim. Atau ojek online lah. Sama sadonya. Itu juga kendalanya. Ambo patang 2-3 hari lalu basobok ambo payah kapasi di Basebok je papak sarang marajik-rajik ala ko namo jadiang. Bapak iko pa cabiak. Tadi kan atas sangkut cabiak. Dia banyak ikan. Apa ikan modal tu nak balik do Cina. Kendala kami susah kami Pak Padang ko. Ala dapat ikan ko harga murah puluh. Baku murah Pak. Ikan di tempat daerah lain masuk ke Padang ko. Murah. Awak lah modal awak pergi ke laut salah. Baru nak pulang beli bensin dah Cina. Kadang mendapat bensin tu susah puluh. Jadi kalau menurut ambo, kalau bisa nelayan tu dibantulah. Hendaknya khusus tempat bensin harusnya dia don tampeknya. Harus ada untuknya tersedia selalu bensin untuk nelayan. Itu kan untuk kehidupannya. Sementara macam dia orang mengenai keteng-ketengan balik berdergen-dergen dapat. Orang kok solar untuk kalawi untuk membutuhkan gizi, protein masyarakat makan ikan. Jadi eat fish. Kalau di Amerika tu ada semboyan orang perusahaan ikan, eat fish live longer. Tahu di masa itu. Makan ikan hidup lebih lama. Kalau makan ikan tu memang ia proteinnya tinggi, hidup lah. Dia makanya eat fish live longer. Makan ikan hidup lebih lama. Nah iya orang Jepang makan ikan yo lama-lama panjang umurnya. Itu makanya nelayan kau harus perhatian. Dan juga guru-guru honor, ambo mantan guru sedih mau menangah. Aduh adik-adik gajinya honor 600 sebulan. Awak tamat adik S1 jenya kan, sarjana. Sementara sarjana yang lain kerajonya rancak-rancak, dananya untuk kuliah hampir sama. Jadi nak ada kesetaraan lah. Jadi itulah kasihan bawa mendengar. Ojek, guru, apa lagi. Yang ada lain lah. Banyak lah yang bersadih mau macam dia. Itulah punya namanya. Kalau bisa mau kontribusi, ada pemikiran-pemikiran, ya nak. Ada rakyat ko bagi percaya kamu untuk menyampaikan aspirasinya insya-Allah. Bukan sampaikan. Itu tugas semua. Enak. Itulah banyak kendala-kendala di lapangan yang harus dibenahi di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya. Itu kendala lapangan pekerjaan tu mana. Sementara di awak ko berabut jadi PNS. Kalau di Amerika tu tak dikurang mau jadi PNS ke dah. Nak namuah dah. Swasta sabun karena banyak perusahaan. Pemerintah memperhatikan rakyatnya. Ya kan? Kesejahteraannya diperhatian. Awak negara Indonesia aku mah mengecek. Awak aku pelan kayu je di dunia. Sadu ada minyak, air, gas. Iya, sadunya ada ameh, uranium apa semua ada dah awak. Baku awak ko tak mengerti mengecek. Kalau mengecek baku salah lo bawa didengar kan. Dari luar tu nyo memang artinya kini udah Tarmizi kini dengan pemikiran yang dilihat di masyarakat sesuatu yang dilihat dari masyarakat itu menjadi buah pemikiran gitu ya. Orang di kampung ini susah hidup gitu. Iya, susah hidup. Dari situ beranjak untuk mencari tampek supaya bisa mencurahkan keluh kesah masyarakat.
Itu. Iya betul. Jadi ya begini, ingin meningkatkan ekonominya lah. Rakyat awak aku ndak ingin kayu bagai itu. Bisa makan 3 kali sehari anak bersekolah lah tu. Iya. Kajian kayu, narang kayu lah jadi tambah kayu di Indonesia aku. Iya betul. Nang bansai tambah marasai mau cari, mau mengecek mau. Ya kan? Nang kayu mah tambah kayu. Nang bansai ko siapa memperhatiannya. Dulu ambo di Padang terus belum ada anak-anak SD, anak-anak KKT minta sedekah di simpan-simpan jalan pemerah ko. Akini badan lebih ko bagai babung kuih cat. Aduh pakai iko bagai baju hijau get madega. Ya kan? Memang kerja nak do. Iya tu atas itu. Harusnya anak-anak tu tak boleh berkeliaran malam le do. Di jalan ko anak-anak ko tanggung jawab orang tua dan pemerintah. Anak-anak tu di bawah umur harus pemerintah dan orang tua bertanggung jawab. Ko anak-anak berkeliaran nak lalu di emperan kasihan boh. Kalau abang pribadi mungkin bagi kritis kira baliai apa itu bisanya kan. Iya. Kalau abang ada kekuatan untuk bisa membantu mereka bahkan lebih gadang lebih yang bisa akan membantu rakyat. Itu luar biasa. Ada pepatah yang menarik dari di Amerika. Eat fish, live longer. Makan ikan hidup lebih lama. Panjang umur. Makan ikan panjang umur. Itu anunya tu. Berarti tidak berbeda dengan pepatah awak di situ. Tu bang. Kalau di Amerika eat live longer. Eat fish. Live longer. Ya, kalau risiko? Kalau risiko banyak makan penyakit sibuk. Terus kita kan makan ikan umur lama. Ya, eat too much, live shorter. Macam banyak umur singkit. Dah itu kan umur kan Tuhan tahu dah. Itu awak sebagai lelucon tu nak. Awak risiko dan tahu lah. Tapi sudah dipastikan kalau awak banyak makan penyakit banyak. Iya bang, sadar kalau dimakan kita. Ada penyakit global nama dia. Kita tahu istilah penyakit global. Kalau kami di Amerika, kalau kawan kami sudah makan dia tu, abang katakan tu, itu penyakit global nama kami. Sudah makan tu, itu sandal. Itu penyakit global kalau kami di New York. Acak tak jadi risiko. Ada risiko dah. Dan itu terakhir sebelum kita closing. Sudah Tarmizi memang seniman. Maksudnya memanglah mengalir darah seni ke dalam memang kalau orang tua nak ada darah seniman doh, ya kan? Kami kalau bod dari ketek tu memang hobi lah macam cilik orang berlagu band tu dari dulu. Tu ke sekolah nyanyi. Ya. Berarti main gitar pandai ya? Main gitar pandai kita. Gitar gigo. Gitar gigo. Gitar bisa. Untuk ni seseorang saja bisa. Waktu SMP, SMA, kita seorang bisa. Gitar bisa. Itu nyanyi bisa. Itu dia sampai yang bisa tu ada liburan karaoke menyanyi. Ya kan itu menyanyi kan tu panjang umur mah. Enak, ya kan? Apa seseorang kalau di New York tu ada karaoke apa. Di garasi tu betul. Garasi menyanyi betul. Betul di sini menyanyi bawa seorang di rumah menyanyi pulang kerja itulah. Nyanyi 2 3 lah. Rumah lah. Ya kan? Lalu serat, nak olahraga. Jadi nyanyi itu penting, ya kan? Penting sampai untuk melatih jantung pakai nyanyi. Tak olahraga saja, olahraga dan seni, itulah itu. Sudah olahraga seni. Sudah olahraga tenis sore, pergi karaoke nyanyi satu, sudah mulai. Ibadah aja lupa itu. Nah, terakhir sebelum kita closing, berarti sesuai dengan apa kita sampaikan tadi itu, udah Mawardi, Tarmizi Mawardi itu adalah salah seorang tokoh inspiratif lah. Anak muda nelayan di Sumatera Barat, nelayan di Padang Panjang tahun 65 ya. 67. Lalu beliau menempuh pendidikan di Indonesia, masih di Padang. Di Indonesia. Masih di Sumbar. Lalu setelah beliau lulus PNS tahun 87 itu ya. Beliau lebih mencari jati diri beliau yang sebenarnya. Merantau ke Amerika Serikat sampai kini, ya kan, dari tahun 95 lebih kurang 28 tahun masuk 29 gitu. Iya. Tiba-tiba dia anak itulah harus berumah tangga oleh. Iya betul. Iya. Nah, sesudah itu beliau ingin mewujudkan satu impian, satu cita-cita. Apa yang beliau lihat di rantau orang, di negeri orang, itu menjadi cambuk bagi beliau. Kok di kampung ambo tidak bisa mereka. Apa sih yang salah? Dan beliau berusaha untuk mencari pembenahan. Nah,
merubah segala sesuatunya ke arah yang lebih baik. Kalau beliau ngecek seorang tu tak mungkin dah. Ya. Beliau carilah sesuatu yang bisa nanti didengarkan suara beliau. Kekuatan. Alhamdulillah di pemilu 2024 sampai tanggal balik Februari besok, lebih kurang 6 balik hari lagi. Ya kan? Itu beliau maju sebagai salah satu kontestan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dapil Kota Padang. Jadi orang pakai DP Padang. Ya. Silakan. Di sana Ambo satu itu. Ya kan? Walaupun nak memilih Ambo tetap di sana Ambo. Beliau ko maju dari Partai Buruh dengan nomor urut 1. Iya deh. Iya, nomor urut 1, Partai Buruh itu nomor 6. Partai Buruh nomor 6. Ambo nomor urut 1. Coblos namanya atau nomor urutnya, ya kan? Jangan coblos kedua-duanya, itu dua lubang. Iya. Dia sampai kedua lo nak bang? Iya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, udah Tarmizi langsung yang akan menyampaikan segala sesuatunya kepada masyarakat dan pemirsa awak dan menengah. Silakan. Badalmo. Jadi di sanak sadonyo penonton di rumah, terima kasih banyak lelah menonton acaraku yang tujuannya untuk bayang karancak yang ke depannya nak. Ada perubahan-perubahan lah. Hidup ya aku kan untuk lama lebih baik, tak ke arah buruk doh gitu. Jadi ada perubahan. Jadi untuk menciptakan perubahan tu harus kerajo nak. Ambo untuk menciptakan perubahan hidup harus merantau. Alhamdulillah di rantau ada perubahan. Itu. Kalau untuk menciptakan perubahan kau harus ada, pertama itu disiplin. Disiplin tu harus tu. Motivasi. Semangat juang, jangan pantang menyerah. Kalau orang awak aku merantau, pantang menyerah sesuai lagu tadi. Tak akan menyerah doh. Ya kan? Apalagi awak seorang atlet lah, atlet fighting. Sebab gulat tu kan bercakap tu nak. Tak ada menyerah. Tak bercakap doh, tak ada menyerah doh. Semua itulah yang tertanam di hati aku. Jadi generasi muda, adik-adik kau carilah aktivitas yang berguna untuk masa depan awak. Anak bisa kalau tamat sekolah awak carilah kira yang bermanfaat. Jangan menyusahkan orang tua awak. Orang tua aku lah susah. Dari awak ketik, mengandung sampai lahir masa sekolah. Tamat sekolah awak merusah je baru. Mengadai sawah pula. Ada nak nikah minjam sini. Susah orang gaya dicari awak milang, orang gaya awak cari dorang. Jadi cobalah masyarakat generasi muda sebagai generasi penerus tolong ciptakan sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak berolahraga, ada kegiatan-kegiatan lain. Ciptakanlah sesuatu yang bisa menghasilkan income. Kok mengalir Ambo Bodin waktu ketik mo di SMP di Perampanjang tu Ambo mengalir cuba dak masak. Baju juang dia tenong tu tenong. Cuba dak masak tu cucuk orang lidih mah. Mama Ambo menyuruh. Hanya mengalir itu. Ambo orang susah di Perampanjang dulu. Orang gaib pun di pasar. Ambo ndak orang sana makanya merantau mereka. Susah hidup susah. Tapi alhamdulillah orang gaib mo fokus mengadang Ambo fokus pula menangah perintah orang gaib. Alhamdulillah tamat berkuliah, merantau jadi PNS, alhamdulillah lah. Ada anunya. Jadi generasi tolong orang tua harus dihargai. Yang tua juga dihargai, walaupun kakak-kakak. Ada sadolah respect tu kecil menghargai. Respect yourself. Hargai diri sendiri. Jadi yang menghargai awaknya sebelum orang lain menghargai awak. Jadi itu tadi mudah-mudahlah dengan Ambo tampil di Siko ada sebagai bagi motivasi lah untuk rencana. Tahu hidup di rantau lo nanti tolong di rantau tu hidup pandai-pandai. Selalu sado itu tak perlu dipitis dah. Kalau kerajo tampil orang buat orang tu percaya kawak. Sadonya kegiatan tu harus laksanakan perintahnya sesuai dengan petunjuknya kerajaan. Harus disiplin. Itu yang penting. Kejuo, mudah-mudahan kalau dun sanak sadonya sekota Padang atau Sumatera Barat berkenan Ambo ingin bersobok je Ambo tahu di Sumatera Barat. Itu Ambo harus menetap di situ. Kalau Ambo ingin menetap di situ, tu Ambo selalu kerajo. Ada Ambo kerajuan kalau orang-orang semua Amerika Padang mereka tu ada kalau duduk Ambo di Padang jadi anggota dewan sana apa ibu mamak sadonya pilih Ambo duduk Ambo di DPRD Provinsi Dapil 1 Kota Padang dari Partai Buruh
nomor 6 dan ambo nomor urut 1 Tarmizi Mawardi. InsyaAllah ambo akan berjuang. Ambo akan menetap di Sumatera Barat. Membangun rumah lah di Padang ko. Kini rumah lu nado lah rumah pribadi. Akan dibangun rumah pribadi, menetap di Kota Padang, membangun kampung, membangun batang tarandam. Yang ingin ambo membangun membakti untuk kampung. Ana bisa ambo kerajaan selama ambo di Padang akan ambo laksanakan. Itu makanya ambo harus bergabung jo partai. Kalau ambo nak berpartai, ambo pergi ke Jakarta jalan kaki tu lah mau. Kalau ambo je pesawat, ada partai ambo pesawat partai buruh kan capek sampainya. Jadi apa udin sampai Pak ambo ada masalah, boleh lah sampaian. Dan juga ambo pun cara ambo berpolitik beda je orang Amerika. Je orang Siko ya. Ambo utak ambo cara politik ambo memang politik cara orang Amerika, tapi yang positif yang bisa dikembangkan di Siko. Ya di Amerika tu orang berpolitik kau nak do Iko nak do tu doh. Asram pajar amplop tu nak do. Serius kalau di Amerika lebih politik rasional ya. Di Amerika tu kalau ada yang mencalonkan inyo, bahkan rakyat ko yang menyumbang untuk inyo. Majulah kami support ko agi ko. Dak do ke caleg tu bola balik mencari orang tu inyo akan nyo fokus jo karajonyo, bahkan caleg tu punyo kan tua seorangnya. Ambo mulai bergerak lah ambo buat posko ambo, rumah aspirasi Partai Buruh Tarmizi Mawardi itu di Simpang Atip. Kalau ambo duduk nanti ambo akan buat sebuah posko sampai ambo di situ. Dan pemilih ambo, masa ambo, pendukung ambo semua akan bertemu di situ. Kalau di Amerika tu setiap Sabtu Minggu seluruh caleg anggota dewan tu nyo di kantornya. Hari itulah rakyat bertemu je apa masalah-masalah yang akan disampaikan. Kalau ingin duduk ambo akan buat rumah ambo sendiri, rumah aspirasi ambo, rumah aspirasi Tarmizi Mawardi. Itu mungkin cara-cara lain ada yang membuat benda tu nak. Ambo akan menciptakan seruman itu. Jadi orang mencari ambo nak ke kantor DPR doh. Kantor DPR tu kadang ada kan, padahal ada di dalam. Nak mau hanya bersobok. Kalau ambo mau buat ini bersobok je ambo boleh ah. Boleh lah. Kau sampai dirongkaknya kau pagar di anak muda supaya bisa masuk ke dalam. Kerana yang ingin bersobok. Kalau abang ingin bersobok, abang duduk. Di rumah istirahat. Ada di rumah abang. Cari abang di sini. Sampaikan. Itu yang bisa abang sampaikan. Jadi Jabatan Gunung Nago hendak menjalan ke Kuranji. Ya. Ingin pemilu dan ketibo. Cari Partai Buruh coblos Tarmizi Mawardi. Jadi. Mantap. Kalau jalan ke Kuranji, hendak menjalan ke Andalek. Kalau ladoh dan terbukti, maka dipilih. Yang tak jalan. Okey. Partai Buruh ingin udah Tarmizi Mawardi kan seperti itu. Betul. Iya kan? Nah, mudah-mudahan niat yang ada dalam hati beliau kini dan pemikiran-pemikiran jernih untuk mewujudkan sesuatu perubahan kemajuan di tengah-tengah masyarakat. Betul. Masyarakat Kota Padang. Ya. Hendaknya mendapat dukungan bersama daripada masyarakat. Ya. Sebab tidak ada yang akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri yang kan mengubahnya. Di Kota Padang pun tak akan berubah gitu. Ya. Kalau orang Padang pun akan merubah. Iya betul. Mustahil orang dari Aceh akan merubah. Iya. Orang dari Medan, dari Bandung macam. Iya betul. Bahasa tu loh, bayo tidur sepakai satu suara untuk mendudukkan orang-orang yang layak dan patut sekiranya dan sudah terbukti untuk layak kita pertimbangkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Ambo Udelio, Ambo TV, dan ada udah Tarmizi Mawardi. Mudah-mudahan di segmen perkenalan beliau ke masyarakat ini bisa banyak sketesnya lebih mengenal sosok Tarmizi Mawardi itu di tengah masyarakat. Mungkin selama aku mencari gambar beliau saja yang ada teman-teman yang berjalan gitu. Iya. Beliau pun digambar pun tak lama ngecek beliau itu sih. Iya. Ini kan rasanya suruh. Iya. Mudah-mudahan itu menjadi referensi untuk masyarakat Kota Padang untuk menentukan hak pilihnya sampai oleh Februari nanti. Jadi kata kami mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Minang. Putar lagu C udah.